أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. صدق الله العظيم. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka itu tidak melalaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rizal, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, di pembelajaran PAI kali ini kita akan masuk pada bab malaikat selalu bersamaku. Di awal video, Sobat sudah mendengarkan ayat mengenai keberadaan malaikat. Tapi sobat, tahu tidak apa itu malaikat? Tenang saja, sebentar lagi kita akan membahasnya. Nah sobat, kalian pernah kan jalan-jalan di supermarket, di perkantoran, di pertokoan? Pasti sobat pernah melihat benda seperti ini di atas dinding ruangan. Nah untuk apa ya benda itu sobat? Supaya terhindar dari perbuatan jahat dan sebagai barang bukti bagi orang yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Kita akui sobat bahwa di negara kita ini masih banyak sekali para koruptor. Apa itu koruptor? Koruptor itu sobat adalah orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau golongannya yang diambil dari hak orang lain. Korupsi di negara ini sudah menjadi penyakit yang sangat luar biasa, terjadi dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Kalau sobat melihat di jalan-jalan, nah sobat pasti akan melihat banyak sekali para pelanggar lalu lintas. Ada yang nggak pakai helm, ada yang melanggar trotoar, ada juga yang melawan arus, bahkan ada yang tidak pada jalurnya. Nah kalau di sekolah ada teman-teman kita yang rajin mencontek saat ulangan atau ujian. Ada yang membantu temannya untuk bolos sekolah, ada yang tidak menghormati guru, bahkan ada yang terang-terangan melawan guru. Nah itu semua sobat adalah contoh perbuatan dari orang yang tidak beriman. Mereka seolah tidak mempercayai bahwa ada malaikat yang selalu mengawasinya. Dari mulai dia bangun tidur, bahkan sampai dia tidur lagi. Ibarat CCTV, malaikat itu sobat adalah CCTV-nya Allah yang tidak pernah lengah walaupun hanya sedetik. Nah sobat, sebagai muslim kita wajib mengimani keberadaan malaikat Allah. Beriman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman yang kedua dari 6 rukun iman. Sobat, ada yang tahu tidak apa artinya iman? Iman itu sobat artinya adalah percaya. Tapi maknanya lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar percaya, namun kepercayaan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat Rizal, menurut pengertiannya, malaikat berasal dari kata la'aka, malaka, malaikah, yang artinya menyampaikan sesuatu. Dan secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat
patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Orang yang mengimani malaikat ini sahabat akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Pernah dengarkan sobat kalimat ucapanmu adalah doamu. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardhu ain. Artinya wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Karena beriman kepada malaikat merupakan iman yang kedua setelah beriman kepada Allah. Nah sobat, mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber untuk dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui hakikat malaikat adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Dan juga dari Quran surah Al-Fatir ayat 1, Allah berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Nah, Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah sobat, coba perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah dari ciri-cirinya ini sahabat, kita dapat melihat beberapa perbedaan dan persamaan malaikat dengan kita sebagai manusia ataupun makhluk berupa jin. Yang pertama, malaikat itu gaib, tidak memiliki hawa nafsu, dan selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak juga kawin. Nah, kemudian malaikat juga tidak memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Statis maksudnya itu adalah akal pikiran malaikat tidak berkembang sahabat. Kemudian ciri-ciri manusia di sini kita lihat, manusia itu nyata, terus memiliki hawa nafsu. Ada manusia yang taat, juga ada yang durhaka, kemudian memiliki jenis kelamin, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan kawin. Juga memiliki akal pikiran yang dinamis, selalu berkembang. Ya. Dan kemudian sedangkan dengan jin ini sifatnya gaib, ya, sama dengan malaikat, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada juga yang durhaka, juga memiliki jenis kelamin, butuh makan, butuh minum, tidur, juga kawin, dan juga punya akal pikiran. Nah sobat, dari ciri-ciri ini sahabat kita bisa simpulkan bahwasanya manusia dan jin itu lebih banyak memiliki persamaan daripada manusia dengan malaikat atau jin dengan malaikat. Nah, karena sifatnya yang gaib dan juga belum pernah ada yang mensensus jumlahnya, maka hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya sobat. Tapi sobat, menurut hadis dari Ali radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu juga sahabat, dari hadis riwayat Bukhari juga mengungkapkan, ini Baitul Ma'mur,
Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Bayangkan sobat, kalau setiap hari sejak dulu ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Makmur, kemudian besoknya datang lagi malaikat baru 70.000 lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat. Perkirakan ada berapa? Mungkin triliunan malaikat. Wallahu alam bisawab. Allahu Akbar. Nah sobat, sekarang kita sudah tahu hakikat dari malaikat. Dan semoga pengetahuan ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan malaikat yang selalu mengawasi sisi-sisi niat dan perbuatan kita. Di video selanjutnya sahabat, kita akan membahas satu persatu nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Oke, ingat sobat untuk selalu dukung video pembelajaran ini dengan cara klik tombol subscribe bagi sobat baru yang belum subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk berbagi manfaat kepada orang lain dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.